Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa 'anim ala hadzal nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin. Kita angkat tangan kita sama-sama boleh. Shalatan tukhrijuna min zulumatil wahmi amin wa tuqrimuna bi nuril fahmi amin wa tuqihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para guru, para orang tua, para sepuh, terkhusus DKM Masjid Nurul Fatah beserta jajaran pengurus dan staffnya, orang tua kami yang namanya tak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Mudah-mudahan semuanya insyaallah mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa orang tua kami Ustaz Abdullah Selamat yang alhamdulillah semalam juga baru ini sekarang ketemu lagi ya. Mudah-mudahan insyaallah semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sama-sama boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatim wa musah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalinu qalbuka wa tudrik hajataka. Rawahu Tabrani an Abi Darda'i. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Setiap kita tentunya pengen dekat sama baginda kita Rasul, betul? Ada di sini yang nggak pengen dekat Rasul? Ada nggak? Nggak ada. Semua pengen dekat sama Rasul. Cuma sayangnya memang kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hidup tidak sejaman dengan Rasul. Kita tidak pernah kemudian ngaji bareng Rasul, betul? Kita nggak pernah kondangan bareng Rasul, betul? Ada yang pernah kondangan bareng Rasul? Tidak pernah. Kita nggak pernah se-RT sama Rasul. Apalagi kita tidak pernah arisan RT bareng Rasul. Lah Rasul mah udah
1439 tahun yang lalu ketika beliau kemudian diubah dari tahun yang kemudian menjadi kita kenal dengan tahun Hijriah. Maka sekarang 1442 Hijriah. Tanggal berapa sekarang? Kalau yang orang tua kita apa? Kalau yang muda-muda begini dulu, apa ya? Kayak 30, 31 begitu ya. Ini penting kita kemudian terus mengingat bagaimana bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan umatnya. Kita pengen dekat Rasul, meskipun Rasul tahu kita tidak sezaman hidupnya, tapi kemudian Rasul ngasih tahu caranya. Apa cara yang dikasih Rasul? Caranya kata Rasul sesuai dengan hari kemarin yang sudah kita jalankan. Apa kata Rasul? Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim, orang-orang yang sayang dengan anak yatim, kahataini. Rasul fa'asyara isbi'aihi. Allah Rasul tunjukkan isba'aihi, dua telunjuknya. As-sababatu wal wusta, yang telunjuk sama yang tengah. Jadi kata Rasul, gak usah khawatir, meskipun kita tidak hidup sejaman dengan Rasul, tapi Rasul kasih cara kepada kita bagaimana berdekatan dengan Rasul. Dekat apa enggak? Dekat banget. Orang kata Rasul fa'asba'a isbaihi, sampai Rasul kemudian tunjukin tangannya. As-sababatu wal wusta, telunjuk sama tengah. Fawarraju bainahuma, kemudian Rasul farraja, renggangkan, nih dekatnya begini. Itu artinya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita, memberi jalan buat kita bisa kita berdekatan dengan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Rasul memberikan cara berdekatan dengannya, harus kita pahami bahwa yang namanya kemiskinan, yang namanya keyatiman itu bukan kehinaan. Jadi kalau konotasinya di lingkungan kita dia yatim, dia miskin, itu bukan suatu kehinaan, tapi dia adalah suatu kemuliaan dan pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau baginda kita Rasul yatim apa kagak? Dari mana kita tahu yatimnya? Dari yang sering kita baca, mau ngawinin kita baca, mau nyunatin kita baca, selamatan rumah kita baca, bocah lulus biar kata kagak sekolah, cuma timbang main HP doang kan lulus bocah online ya. Itu artinya begitu dia lulus kita baca juga. Apa yang kita baca? Yang ditulis oleh Abu Ja'far Al-Barjanzi, ditulis falamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril awwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Falamma tamma, ketika sempurna syahrani, ya, syahrani bukan syahrini. Kalau syahrani 2 bulan, kalau syahrini maju mundur cantik. Jangan sampai salah, ini bocah sekarang takutnya syahrini. Begitu dibaca falamma tamma syahrini lah syahrini. Falamma tamma syahrani, 2 bulan sempurna
ya kan? Maka tuwfiya abu, di mana wafat bapaknya? Bil Madinatil Munawwarah, di Madinah Al Munawwarah. Abu siapa dia? Abdullah. Maka kitab yang kita baca sekarang ini juga sama. Ini adalah Mukhtarul Ahadits yang ditulis wal Hikam Al-Muhammadiyah oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Al-Hashimi sama-sama juga keluarga Abdi Manaf, sama-sama juga Ibnu Qusay, sama-sama juga Ibnu Hashim, sama-sama juga Ibnu Abdul Manaf, sama-sama juga kemudian terus sampai kepada Ismail, anak baginda kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu artinya ini bagian dari cucu Zainal Abidin yang merupakan keturunan dari Husain daripada ibn Fatimah Az-Zahra atau Ali bin Abi Thalib. Itu artinya bahwa selain kita diberikan cara bocoran bahwa kita bisa berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul juga ngabarin bahwa yang namanya keyatiman itu suatu kemuliaan, yang namanya suatu kemiskinan bukannya juga suatu kehinaan, tapi suatu keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Rasul juga dilahirkan dalam keadaannya yatim. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, lahir di Gaza, Palestina, dibawa emak-emaknya ke Makkah Al-Mukarramah, kemudian belajar di sana, selesai belajar di Madinah juga ngajar, kemudian hijrah pindah ke Mesir, wafat tahun 204 Hijriah. Beliau Imam Syafi'i hafal Quran ketika 6 tahun. Beliau juga sama lahir dalam keadaan yatim. Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi yang banyak memberikan fatwa di Mesir misalnya atau di Qatar juga sama lahir dalam keadaan yatim. Jadi selain yatim bukan kehinaan, dia keberkahan. Yatim juga bukan suatu aib, tapi dia suatu keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan insya Allah dengan kita berdekatan dengan anak yatim, Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Rasul sampaikan, man yassara an muqsirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang kemudian memudahkan urusan seorang hamba Allah, sesama muslim saling memudahkan, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, Allah mudahin dia untuk kemudian hari kiamat. Kita peduli sama anak yatim, maka kemudian kita juga ngegampangin urusannya, kita digampangin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang kemudian tidak mengekang, membuka urusan seorang muslim, kesusahannya, maka kemudian farajallahu anhu kurbatan min kurabi dunya yaumal qiyamah, Allah juga akan ringankan, bukakan kesulitan di mana? Nanti di yaumil qiyamahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sungguh Allah akan membantu seorang hamba jikalau hamba itu kemudian membantu sesamanya. Maka momentum 11 Muharram ini, kemarin sudah kita lakukan yang puasa, ada puasa Tasu'a, ada puasa Asyura, ada puasa tanggal 9 Muharram, ada puasa tanggal 10 Muharram, ada puasa kemudian boleh jadi sekarang ada yang puasa lagi, karena kemudian 11, 12, 13 juga biasanya orang tua kita pada puasa juga. Semuanya dalam rangka berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kalau puasa kita berdekatan dengan orang yatim, dengan anak yatim dan orang-orang miskin. Maka
Datanglah seorang sahabat kemana? Kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain dia? Ya Rasulullah, saka an qaswatil qalbi. Ini sahabat datang ke Rasul ngapain? Ngadu tentang apa? Qaswatul qalbi. Ini namanya qalbun. Qaswah berarti keras. Sahabat datang ke Rasul kemudian ngadu bagaimana mengatasi kerasnya hati kita. Ngelihat anak yatim biasa-biasa baik, tetangganya kurang berkecukupan, kemudian dia cuek-cuek aja. Ini bagaimana mengatasinya? Disampaikan kepada sahabat, kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang menyampaikan adalah Abi Darda dan Abi Dzar Al-Ghifari, sebagaimana ditulis oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam Ahaditsul Mukhtar. Maka kemudian disampaikan di sini, atuhibbu ayyalina qalbuka. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana bisa menyelesaikan kekerasan hati yang tidak terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat saudaranya ada yang yatim dan ada yang miskin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atuhibbu ayyalina qalbuka? Kalau kamu ingin iyalin hati ini menjadi lunak, hati ini menjadi lebih lembut, hati ini bisa jadi lebih peduli kepada anak yatim dan orang miskin, wa tudrika hajataka, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mengabulkan apa yang kita butuhkan. Maka jawabannya adalah ada tiga di sini. Yang pertama, irhamil yatim. Kita kudu sayang sama anak yatim. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita pengen disayangin Allah Subhanahu wa taala, sayangin dulu yang ada di bumi. Laisa minna, kata Rasul, mewanti-wanti kita, memberikan kita peringatan. Laisa minna, bukan golonganku, kata Rasul, man lam yarham shagirana, mereka yang gak sayang sama yang kecil, walam yuwaqqir syarafa kabirina, dan mereka yang gak hormat sama yang tua. Yang kecil bawa motor nyelonong baik, padahal orang tua lagi diri di sampingnya. Kudunya yang muda, yang kecil hormat sama yang tua, negor, ngasih salam. Bahwa kewajiban muslim dengan muslim lainnya, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu dia memberi salam. Seharusnya salam itu kemudian dari yang lebih kecil, dari yang muda kepada yang lebih tua. Dan yang tua atau yang lebih tua lagi menyayangi yang muda. Ya. Maka kemudian rasa sayang kita kepada anak yatim, rasa cinta kasih kita kepada orang miskin, itu bisa kemudian membuat hati kita lain, lebih lembut dan lebih peduli di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Namanya hati, sekeras-kerasnya hati itu masih kalah. Ada batu yang kemudian wa minna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu kalau ketetesan air lama-lama juga bolong. Kita kenal namanya ulama Abu Hisham Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir di Asqalan, sama lahirnya juga dengan Imam Syafi'i, sama-sama di Palestina. Itu kitabnya juga luar biasa banyak.
syarah menjelaskan tentang Sahih Bukhari, namanya Ibnu Hajar, anaknya batu. Kenapa? Beliau melihat ada batu ketetesan air, tes, kemudian dilihat dimasukin daun korba, ternyata bolongannya jauh. Itu artinya wa inna min halam la yatafajjar minhul anhar. Batu meskipun keras ketetesan air, tes, lama-lama bolong juga, biar dikata keras. Wa inna min halam ma yashaqqaqu fihi ma. Ada juga kemudian batu yang keras. Itu ketika digempur, diketok, dikeduk, ternyata dia keluar air, ada mata airnya. Artinya meskipun keras, tapi kemudian diketuk, dikeduk, keluar air. Kayak kita gali sumur, kan keras itu, ada batu, ada pasir, tapi kan keluar air juga. Yang ketiga, wa inna min halama yahbatu min khasyatillah. Ada juga bebatuan yang kemudian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya pecah sendiri. Itu batu. Kalau ini hati, ini lebih-lebihan daripada batu. Makanya kata Allah, wa hiya asyadul qaswah. Kekerasan hati ini jauh lebih keras daripada kekerasan batu. Maka caranya yang pertama kata Rasul disampaikan dalam kitab Al-Ahadits An-Nabawiyah, Muhtar Al-Ahadits An-Nabawiyah, mutiara pilihan hadis-hadis sahih baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ahmad Al-Hashimi, bahwa yang pertama caranya yang diajarkan Rasul adalah irhamul yatim. Kita menyayangi anak yatim. Mungkin juga sebagian udah pada nyantunin anak yatim, RT udah ngumpulin, ya kan, yang tua-tua udah gegeruan, ayo santunin anak yatim, ayo kemudian kita lomong anak yatim. Karena apa? Kita sayang dengan anak yatim. Yang kedua adalah wa'at'imul miskin. Kita sayang sama anak yatim, kemudian wa'at'imul miskin, kasih makan, ya, at'im, kasih makan orang miskin. Jadi kalau biasanya kita beli gorengan 5, ini mulai ini hari Muharram 11 Muharram 1442 Hijriah, kita beli gorengannya 10 biji. 5 buat kita, 5-nya lagi buat orang miskin yang kita lewatin. Biasanya beli es buah, beli es teler, beli es macam-macam dah, belinya 1 apa 2, besok-besok belinya 5, 2 bawa pulang, 3 taruh di Masjid Nurul Fatah. Ada aja orang di sini. Kenapa? Kita mulai karena yang disampaikan Rasul 2, hati jadi lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taqdi hajataka. Allah memenuhi apa yang kita butuhin, yang kita mauin, yang kita doain. Setelah apa? Setelah kemudian kita sayang sama anak yatim. Yang kedua, wa at'imul miskin. Kita ngasih makan orang miskin. Sebab suka mau tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita seperti apa yang pernah kita keluarkan. Fima labista fa'abnaita, yang kita pakai ini bakal lapuk. Lama-lama juga habis dibahan. Kecuci, kegosok, kejemur, lama-lama lapuk. Wa fima akalta, yang kita makan, yang semalam kita makan dong, yang sore kita makan, yang tadi mungkin kita minum, ya kan? Fa'abnaita, dia jadi busuk, nggak bakal kekal. Tapi wa fima anfaqta fa'abqaita,
yang kita kasih, kita sedekahkan kepada orang lain, itu sebetulnya itu yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita berpikiran kalau kita nyantunin anak yatim, kita bagi makan orang miskin, jangan pernah berpikir kita nolongin dia. Kita udah nolongin anak yatim, kita udah nolongin orang miskin, bukan. Tapi sesungguhnya kita lagi nolongin diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita lagi nyiapin diri kita untuk bawa bekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat sesungguhnya bukannya orang miskin, anak yatim, masjid, mushola yang kemudian harus disumbang, bukan. Tapi kita nyumbang buat diri kita. Hakikatnya begitu kita memberi, sesungguhnya kita sedang memberi diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya kita pakai lampu, yang kita makan jadi busuk, yang kita bagi kepada orang lain, itu yang kemudian faham kaita, yang insya Allah kekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memberikan makan ini bagian dari manfaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita tidak keras, hati kita bisa lebih peduli dengan anak yatim dan orang miskin dan urusan sekitarnya, seperti yang disampaikan Rasul, laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang enggak peduli sama urusan orang muslim. Ada acara di masjid, pura-pura baik dia kata, tangganya ngawinin pura-pura budek ya kan? Begitu ayahnya makan nyampe ya kan? Ada tangga ya kan, giliran agak diundang, orang pura-pura agak datang, padahal tetangganya meninggal. Paling tidak kita datangin ngedoa. Kan kita datang nengokin jenazah, nyelayat. Itu nyelayat itu tradisi apa syariat? Ini kita nih di Pondok Rajek nih ya. Ini kita kalau ada orang meninggal kita nyelawat. Ini masih pada nyelawat apa ya? Nyelawat kan ya? Itu tradisi apa syariat? Kita kira kebiasaan kita ada orang meninggal kita longokin, apa emang Nabi ngajarin kita? Dua-duanya. Ya tradisi, kita punya perasaan tinggal bersama satu RT, satu RW, satu lingkungan, satu kampung di Pondok Rajek. Nah kita datang, itu namanya tradisi. Sekarang kita ngelongokin dia, nanti lah kita dilongokin. Sekarang kita datang ngedoain dia, lah nanti lah kita yang didoain, kita yang digotong-gotong. Yang gotong di depan. Ini nganterin jenazah pada di belakang semua. Lah kan mayat kagak tahu jalan dia. Tuh perhatiin orang kalau nganterin mayat. Mayat mah jalan duluan, orang pada di belakang semua. Itu mayat kalau dia bisa ngomong, jangan ngomong. Lah gua kagak tahu jalan lewat mana ini. Kudunya yang nganterin di depan. Ngawal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa? Ya tafattahul abwab. Allah bukakan pintu-pintu lewat malaikat rahmat. Karena orang yang meninggal, kewajiban kita kudu buru-buru kita kuburin, buru-buru kita beresin. Kenapa? Itu ruhnya majmu'atun milal malaikat. Ketika dia wafat, turun malaikat majmu'atun, sekelompok malaikat dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rumahnya. Ngapain? Ngejemput. Makanya kadang-kadang maaf, orang meninggal matanya suka mendelik ke atas begitu ya. Kadang-kadang dia ngomong minggir-minggir, itu mau duduk biarin. Kadang-kadang dia ngomong waalaikumsalam, lah kagak ada orang dia waalaikumsalam. Kenapa? Allah turunkan malaikat rahmat, fanazala wahidun, yang satu turun. Siapa yang turun? Malaikatul maut. Ya, malaikatul maut. Ya
begitu udah diambil, ya kan, berangkat terus, ya kan, dikasih dua. Yang pertama, dufina bidakil jannah, dikasih kain kafan dari kain kafan surga. Kemudian dikasih minyak wangi mis dari surga. Dua-dua. Ruh aja itu pakai dikafanin, dikasih minyak wangi dari surga, dijemput sama malaikat rahmat. Kemana? Berangkat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit pertama, langit kedua, lagi ketiga, lagi keempat, sampai ketujuh. Langit pertama ke langit kedua itu jaraknya khamsumi'ati sanah, 500 tahun. Itu kalau orang pondok rajek dewek-dewekan berangkatnya. Makanya kalau kita meninggal, orang meninggal tuh ramai malaikat datang. Kenapa? Untuk sampai ke sana khamsumi'ah, 500 tahun. Tapi karena izin Allah bersama malaikat cepet. Begitu sampai langit pertama ditanya, manil hadar ruh thayyib, ini ruhnya siapa? Oh, baik banget, cakep bener, disebutin namanya, ya kan? Saya misalnya Ahmad Rajadi, atau sebutin Sabu Baidillah, ya kan? Selamat bin siapa bin siapa. Makanya kita kalau nyebutin nama tuh ketika kita mendoakan, ketika kita ingat, itu selalu kita ingetin, misalnya Haji Rojali bin Haji Jawa bin Haji Ibun bin Haji Ahmad bin Soleh bin Ibun bin Haji Pahangga, kan begitu terus sampai ke atas setahu kita. Karena setiap yang datang ditanya ini siapa, disebutin nama sama bin-binnya. Yang tadinya 500 tahun kemudian jadi satu ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sampai lagi kedua, 3, 4, 5 sampai 7, indah sidratil muntaha, ketemu Allah. Ketika ketemu Allah, apa kata Allah? Disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah punyanya Imam Qurtubi. Apa katanya? Khalaqtahu min tin farduhu ilal ardh. Aku ciptakan dia dari tanah pondok rajek. Jadi kalau kita diciptain dari tanah pondok rajek, matinya di pondok rajek. Tapi kalau misalnya diciptain dari tanah joglo, meskipun tinggalnya di pondok rajek, lah matinya di joglo, lampu merah bilangnya. Apalagi ngaji di sono. Karena khalaqtahu min tin joglo, tapi khalaqtahu min tin pondok rajek, kita kembali ke pondok rajek. Udah ketemu turun lagi karena diperintahkan turun. Itu artinya seketika itu sebetulnya roh itu turun lagi. Nemuin siapa? Nemuin tadi jasadnya. Dia ngomong teh RT ini gua teh gitu kan. Cuman orang RT-nya gablek kali, ya orang lihat dimanggil-manggil. Kenapa? Agak kelihatan. We ini gua gitu kan. Satu kali dinilai selamat didibah ya lagi, selamat ini saya ini gitu kan. Udah nggak bisa, makanya kudu buru-buru dikuburin. Nah makanya di sini ya kan, ketika kita wa'akim ya kan, bahwa ketika kita memberikan makan sebetulnya ya ini akan mendatangkan kita untuk memudahkan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab begitu langkah pertama, langkah kedua, akhir minna alaihi, langkah terakhir, gesekan sendal terakhir, kresek itu yang terakhir, baru jaga malakan, datang dua malaikat ya kan, baru nanyain. Setelah ditanyain apa? Jaga rajulun jamil, datang makhluk yang rupawan bagus. Ditanya, man anta, kamu siapa? Ana amalukas soleh. Datang teh manis, habis ini susu kayaknya ya. Itu senang susu kalau kulit, masya Allah. Lebetak itu Allah. Ditanya, man anta, siapa kamu? Ana amalukas soleh. Saya ini amal solehmu. Apa itu? Ngasih makan bocah yatim, ngasih makan orang miskin. Gak perlu banyak. Orang ada hadisnya. Apa hadisnya? Wal
Qadi hajataka, semampu kita. Cuma bisa goceng, ini bagaimana ya? Lah goceng gak sih? Boleh jadi yang goceng itu yang kemudian nolongin kita. Begitu kita mau dipukul sama malaikat, kata yang goceng, jangan ya malaikat, jangan ya Allah, mengapa? Itu goceng bisa berantem sama bininya kemarin. Ya kan, ngasih bininya apa anak yatim? Bininya kalah, dikasih anak yatim, bininya ngambek. Ya kan? Ini artinya bahwa ngasih makan kita, sayang kita kepada orang miskin dan anak yatim itu sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, apa itu? Yang ketiga, wamsah ra'sal yatim, wamsah. Kita kalau wudu mashu ba'da ra'siyah, kita ngusap sebagian kepala kita. Rasul suka pakai imamah, suka pakai sorban. Ya. Tadi orang saya di jalan udah aja, jadi nggak seperti udang-udangin. Rasul suka pakai udang-udang begitu. Kadang-kadang maaf diginiin doang kan. Kena nggak rambutnya? Kena nggak? Kena dikit, ya kan ya. Sah apa kagak wudunya? Sah apa kagak? Sah. Ya kan? Pernah juga Rasul dikepak-kepakin airnya, air diambil, itu lama-lama basah nggak ke bawah? Basah nggak? Basah. Cuma kalau orang pondok raja begitu, lu bisa ngobak di mana tadi? Begitu katanya. Orang basah. Yang terakhir dibuka imamahnya dibuka, Rasul kemudian wudu, diambil. Makanya kita kadang-kadang suka lihat orang, ya kan, ada yang habis wudu, ya kan, begitu rambutnya diginiin, ada. Ustaz kan boleh 3 helai, ya kan, yang jamu kondangan udah pakai GSP begitu, ya kan, udah nggak mau dirubah-rubah lagi, pelit banget, kan 3 aja, udah sah, begini doang. Yang ada juga itu akal wudu, nggak pernah ada orang wudu diurutin 1, 2, belum pernah ada. Jadi itu alal akal, karena Nabi pernah begini, dimasukin rambut, nah berarti kena rambutnya. Ya. Ini kita jangan kemudian agak sah itu, kalau kena rambut. Ini banyak kita. Ada orang sekolah tangannya begini aja, orang Syiah gimana? Lah kalau tangannya begitu aja ngawar ngewer, nama sholat malah ngawar ngewer gitu. Padahal kalau kita belajar yang namanya tangan bersedekah, ya kan, itu ada 6 mazhab. Kita tinggal di Pondok Rajab, karena kita di Pondok Rajab kita pakai Imam Syafi'i ma baina surrati wasati, antara pusar sama dada, berarti Allahu Akbar, antara pusar sama dada. Ada yang punya, ada pusarnya nggak? Kalau yang nggak ada pusarnya, raba-raba aja. 1. Yang kedua Imam Maliki, Allahu Akbar, ditaruh di mana? Ditaruh ala surati, di atas pusar. Yang ketiga Imam Hanafi, di mana? Tahta surati, di bawah pusar. Begitu orang di bawah pusar, orang kondor kali ya, bayangin. Tuh pakai celana kali itu orang, lah tangannya di bawah. Bukannya kondor, dia pakai madhab Hanafi. Kenapa? Kelamaan di Turki, dia kelamaan dagang sama orang India. Ya kan, India, Pakistan, Bangladesh, Turki itu kan Hanafi semua. Ini yang muda-muda entar tonton film Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu sempat juga dulu masuk bioskop dulu, ya kan? Itu Muhammad Al-Fatih, filmnya itu lihat penaklukan kota Konstantinopel, lihat sholat Jumatnya, sholat rawatibnya, begitu Allahu Akbar adanya di bawah pusar. Kenapa? Ya. Ada juga yang sholat begini, orang hampek kali itu ya, sholatnya begini aja.
Padahal ini ada di mana sifat salatun Nabi, sifat-sifat salat Nabi. Nabi pernah begini. Siapa yang bilang? Syekh Nasruddin Al-Albani. Ada juga kemudian jadi jantung. Gitu. Apa tuh ya begitu aja? Sengklek kali ya tangannya ya. Begitu. Kagak. Karena ada 6. 1 kayak kita, ya kan, tengah-tengah antara pusar sama dada. 1, 2 di atas pusar, 3 di bawah pusar, ya kan. Kemudian 4 di sini, ya kan. Kemudian 5 di sini, 6 maliki dilepas. Itu kalau kita yang pernah umroh, pernah haji, pernah ngeliat semua. Pakai takbir juga cuma 2. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul idza kabara, ketika dia takbir itu cuma 2 riwayatnya. Yang pertama, wa yuhaji baina udhunaihi, Allahu akbar, sejajar sama kuping. Yang kedua, wa yuhazi ala mangkibai, nih apa nih, bahu, ya. Allahu akbar. Makanya orang Madun begini. Orang Madun kalau mau takbir udah pakai kedua aja, Allahu akbar, sejajar sama bahu. Jadi yang kagak ada begini, yang begini takbirnya mana kenceng banget, Allahu akbar. Ada yang pakai tenaga dalam, Allahu akbar. Yang sampingnya kesikut. Nah, kan ya? Itu kagak ada riwayatnya. Riwayatnya cuma 2, sejajar sama kuping, sejajar sama dani, bahu. Naruh tangan juga sama, cuma 3. Yang pertama alal wasgi, ini pergelangan tangan, Allahu akbar. Gelang sama gelang, tek. Nah, ini 1. Alal wasgi. Yang kedua, ini pangkal tangan, Allahu akbar. Digenggam juga, ya kan? Yang ketiga, Allahu akbar, ditaruh dong. 3, 1, 2, 3. Anak muda begitu sholat, Allahu akbar. Sebegini meriah kali dia. Ini kagak ada riwayatnya begini nih. Ya, ini pentingnya kita alhamdulillah duduk bareng guru-guru kita, ngaji bareng dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang, yang pertama kita apain tadi? Sayang sama anak yatim. Yang kedua, sering-sering kita ngapain? Ngasih makan orang miskin. Bagaimana ngasih makannya? Semampu kita. Kalau kita emang makannya jomblo, tepokan, ya kan? Ya udah, ngasihnya jomblo tepokan. Oncom, kasih oncom. Jangan ngasih daging. Kita juga nggak makan daging. Cuman kalau ada kesempatan kita makan daging, lah cuman mampu daging 1/2 kilo, bini kita colek, Neng, lu kalau masak daging ntar baunya kemana-mana. Kalau baunya kemana-mana, tetangga nyium, kita kagak bagi, zolim. Lah kan anak kita banyak, 10 biji itu Bang. Nah, makanya itu daging 1/2 kilo, airnya buat lumayan. Karena perintahnya fa'aksir laha, kalau masak banyakin kuahnya. Yang penting semampu kita. Tukang gorengan, ya kan, emang punya gorengan nggak bisa ngasih nasi dia. Nggak ngasihnya tempe goreng, risol goreng, ya kan, RT lewat teh, lu mau gorengan teh, ya ambil, ya kan. Lewat nasi bungkusin, biar 2 bungkus. Banyak banget bungkusnya. Taruh di sini, ya kan. Yang terakhir ini yang paling banyak kita lakuin, masbu roksal yatim, kita ngusap kepala anak yatim. Ini kadang-kadang ibu-ibu suka milih-milih, kalau rambutnya gondrong, nah ini mantep, doanya dikabulin nih. Begitu lewat yang botak, nggak ada rambutnya, ada ya. Dan mengapa? Ada rambutnya nggak ada doanya, ada ya. Jadi jangan dipahami secara tekstual.
Iya, memang redaksinya ngusap rambut anak yatim, tapi maksudnya kita ngedoain dia mau botak ya sama, ya kan, kita usap palanya. Kenapa diusap? Kalau kita ngaji hasanah, satu kebaikan, bawain air putih, satu kebaikan, namanya hasanah. Bawain teh manis, satu kebaikan, namanya hasanah. Makanya orang tawaf tuh dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belum nyampe dibaca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebelahnya dia ngomong Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Ternyata bininya dua. Ada banyak banget Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah, ya fatimah wa rodemah. Ada rodemahnya, berarti bininya tiga. Ya. Tapi kalau kita ngusap rambut anak yatim, kata Nabi, fafihi hasanat. Satu kebaikan hasanah, dua kebaikan hasanatani. Hasanat berarti kebaikan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sudahnya dipegang rambut anak yatim sambil kita ngedoain. Maka tiga ini yang kemudian menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian hati kita menjadi tidak sumum bukmun umyun fahum la yaqilun atau la yaqilun, jadi buta mata, kuping, tuli, ya kan? Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah udah tutup hatinya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya cukup sekian karena udah bunyi. Ternyata jam saya beda sama jam sini ya. Jam joglo beda sama pondok rajek. Ini rada duluan dikit ya. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian duit ke panitia nggak sempat ngusapin anak yatim, bagaimana caranya? Kagak perlu panitia sebenarnya. Panitia itu adanya cuman muharram doangan. Masa bagi anak yatim setahun sekali? Pelit amat. Kita jangan sampai kalah sama orang kampung sebelah. Orang kampung sebelah lewat dikit-dikit bagi, neneng. Ini kagak banyak ya kan? Men 2000, men gojek, men ceban, buat jajan, jangan pakai buat ngerokok ya, begitu. Nenek-nenek kalau di jalan, ini anak yatim ya, iya, ini bagi duit, jangan dipakai buat ngerokok ya, katanya. Buat jajan aja, buat sekolah ya. Kata dia apa? Udah kagak sekolah, Maji, lockdown mulu, sampai kapan tahu udah lockdownnya, begitu nggak sekolah-sekolah. Ya udah jadi pakai ngerokok. Artinya kalau orang sebelah aja dikit-dikit bagi, maka kemudian kita sebetulnya jangan terpaku sama panitia. Panitia tetap kita kasih, karena emang kita hidup kagak sendirian. Yang kagak ngasih ke panitia, tandain orangnya. Besok kalau dia mati, dia mandi sendiri, ngapain sendiri, biarin jangan kuburan dewek-dewekan. Kenapa? Hidup bersama-sama, yadullahi ma'al jamaah, bahwa tangan Allah bersama orang-orang yang bersama-sama. Kita hidup bareng ini, hidup mujtama. Untuk kemudian panitia kita titipin, nih panitia, nih Pak RT, nih Pak RW, nih DKM, nitip ya.
Agar bagaimana? Jangan lupa begitu anaknya lewat titip salam untuk ayah saya juga. Begitu Pak RT panitia ngusapin palanya sebut nama saya juga. Ya biar apa? Biar sehat, manfaat hidup, panjang umur dan husnul khotimah. Kita enggak ngusap sama insya Allah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, ya kan? Tapi di lain waktu kita tetap anak yatim, kita bagi, kita usah, ya. Yang kecil-kecil, kalau yang perawat jangan usah-usah, berapa urusannya, ya kan? Ya, jadi yang kecil-kecil aja, piik-piik aja, ya. Jadi tetap kita percaya untuk kemudian kita berikan manfaat. Sebab kalau kita diam aja, ya kan? Panitia udah ada orang lain belum tersebut, belum tertulis, udah kita bagi aja. Kan tadi udah ada bahasanya, wa taqdi hajataka, semampu kita. Untuk kemudian dari situlah Allah menguji kita. Kalau urusan umur kita ditanya, kan ditanya tuh, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al, kaki seorang hamba ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipakai buat ngapain? Buat ngaji hari Minggu di mana? Di Masjid Nurul Fatah. Kita jawab, alhamdulillah, ya kan? Lah kalau duit dapat dari mana? Ya kan? Habis kerja ngobjek, jual motor, ya kan? Tanah sebelah kontrakan orang kita jualin misalnya. Ya kan, tanda tangan doang, ada denger doang, gue dengerin aja ya. Ya kan dibagi tuh, dengerin aja, ya kan? Dapatnya dari mana? Dari ngobjek, dengerin, ya kan? Terus dikemanain? Bagi bocah yatim. Ditanyanya dua, min aina ihtasabtah, dari mana kau dapat, wa ila aina anfaqtah, dan dikemanain. Kalau kita kasih anak yatim, jelas jawabannya kita bagi it'amul miskin, kita bagi orang-orang miskin dan anak yatim. Mudah-mudahan kita bisa panjang umur dan berkah rezeki, karena orang yang salat subuh berjamaah kana fi dhimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijamin apanya? Rezeki, kesehatan, mudah-mudahan jauh dari COVID-19. Biarin COVID-19 kan di mana aja. Ya pada maskeran segala macam sono aja dah. Jangan pada takut-takutan sembahyang di sono aja. Pondok Rajek mah berangkat terus waya apa baik ya. Insyaallah sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Jadi suruh kita angkat tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pagi hari ini menjadi pagi yang berkah buat kita, dan mudah-mudahan insyaallah kita semua terus diberikan kesehatan dan manfaat keberkahan hidup dan rezeki kita. Astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al fina wa la taj'al alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah pengajian subuh kami Ahad ini ya Allah pengajian yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, terkhusus di Muharrammu yang berkah ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa takhashu'ana wa infaqana wa sadaqatana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami berikan, dari apa yang kami bisa lakukan, salat kami, wudhu kami, ruku kami, kehusuan kami dalam salat, memberikan makan anak yatim, untuk kemudian memberikan panitia dalam rangka menyambut tahun baru Hijriahmu ya Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan anak yatim. Mudah-mudahan kau ridhoi dengan segala ridhomu ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan hanya kami yang kau berikan perlindungan, anak istri kami mudah-mudahan kau berikan perlindungan ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sahhil umurana wa umur masjidina hada ya Allah, Masjid Jami' Nurul Fatah wa qaryatina hadhihi ya Allah, Pondok Rajek Madama di samawati wal ardh. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan masjid kami, Masjid Jami' Nurul Fatah,
wassalamun ala mursalin wal